Bu Stella, selamat bekerja sama. Stella, keluar kamu! Apa yang kamu lakukan? Bu Stella, maaf, mereka memaksa masuk. Kenapa kalian kesini? Kasih tahu dia, siapa kita? Menyuruhku bikin janji. Janji apaan? Bu Stella, kenapa kamu tidak selesaikan dulu masalah rumahmu? Kerja sama kita, bisa lain kali. Maaf Bu Manda, antarkan dia pulang. Katakan, mau apa kamu? Stella, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Dia kakakmu. Dia bukan kakakku. Stella, kamu harus ingat ketika ibumu membawamu pulang ke keluargaku. Kalau ayahku tidak membiayai kuliahmu, kamu pikir kamu bisa mendirikan perusahaan sekarang? Kenapa? Kamu mau pura-pura nggak kenal? Kacang lupa kulitnya. Aku sudah melunasi semua biaya sekolahku. Sejak aku menghasilkan uang, keluargamu terus menghisap darahku. Dari rumah, mobil, sampai mahar pernikahanmu, itu semuanya dariku. Apalagi yang kamu mau? Jangan bahas itu padaku. Mulai mau pamer ya sekarang. Perusahaanmu ini udah mau go public kan? Apa kamu mau aku telepon media dan menceritakan betapa kamu tidak tahu terima kasih? Itu pasti bisa memberimu api yang bagus. Kamu mengancamku. Stella, jangan kayak gini. Jangan menyulitkan ibu ya. Ibu selalu bilang begitu. Jangan menyulitkanmu. Apa itu membuatku merasa lebih baik? Iya, ini salah ibu. Karena ibu sangat miskin. Tapi kalau bukan karena ayahnya, kamu nggak akan bisa sampai di sini. Benar itu. Perusahaan sebesar ini, nggak ada yang mengenalmu dengan baik untuk membantumu mengelola. Sebagai kakak, aku merasa kasihan. Aku kasih waktu 3 hari. Kasih aku pekerjaan yang bagus. Aku peringatin, jangan membodohiku dengan pekerjaan yang sia-sia. Nah, kasih aja dia ya. Apa yang kamu lakukan? Sudah, bersihkan saja lagi. Kamu ini cuma tahu uang terus, dasar boros. Stella, kamu pinjam aja buku ke teman sekelasmu ya. Stella, aku tahu kamu masuk kampus yang bagus. Lihat ini, aku bikinin makan makanan yang enak buatmu. Ayo, duduklah. Cobain makanannya. Kenapa diem aja? Makanlah. Lihat, ayahku aja lah banget. Bu Stella. Bu Stella, Anda kenapa? Kakakmu, Rian itu, dia tidak pernah bekerja. Aku tidak tahu harus menempatkannya di bagian mana. Manajer departemen. Lakukan apa yang kukatakan. Baik. Karena kamu yang memintanya, aku akan memberikannya padamu. Sudah saatnya membayar hutang selama bertahun-tahun. Aku kasih waktu 3 hari. Kasih pekerjaan yang bagus buatku. Kakakmu itu, aku benar-benar gak tahu harus ditempatkan di mana. Manajer departemen. Manajer, tolong tanda tangani ini. Manajer, tolong lepaskan. Bosmu itu adalah adikku, jadi gak perlu takut. Jangan seperti ini. Tolong lepaskan saya. Kakak. Bu Stella, keluarlah dulu. Ada apa? Orang sesibuk dirimu bisa menemuiku hari Aku ini. sudah memikirkannya beberapa hari terakhir. Aku pikir ibu benar. Bagaimanapun kita adalah kakak adik, maka harus saling menjaga kan? Ini proyek kerjasama dengan X Holding. Aku ingin kamu yang melakukannya. 50 miliar? Kita kan keluarga. Emang harus seperti ini? Serahkan pada kakakmu. Tenang aja, ya. Kalau gitu pelajari dengan hati-hati. Aku pergi dulu. Tutup pintunya ya. Dengarkan,
ganti pemasok ini. Aku punya teman sebagai penggantinya. Jadi ini, ganti proposalnya. Tapi itu kan pemasok yang udah lama kerja sama dengan kita. Kamu manajernya atau aku? Bos kalian itu adalah adikku, jadi kalian harus nurut. Sayang, ini sangat bagus. Itu juga kamu coba. Oke, siapa yang menyuruhmu menyentuh barangku? Siapa peduli, nanti juga aku beli yang lebih bagus. Berani sentuh barangku lain kali, awas saja, aku telepon polisi. Stella, jangan, kita kan keluarga. Siapa keluarga dengan mereka? Bu, aku lapar. Iya, aku akan segera memasak. Ekspresi macam apa itu? Kalau bukan kita yang tinggal sama dia, siapa yang mau tinggal dengannya? Hai, udah nggak usah ngurusin dia. Kalau proyek kerjasama ini berhasil, temanku bilang kita bakal kebagian 15 miliar. Wah, Waktu kita dapat uang itu, ayo kita langsung beli rumah. Kamu bisa pilih mana aja. Kalau proyek ini selesai, suamimu ini bisa bikin bisnis sendiri. sayang, kamu emang hebat. Aku juga pengen perhiasan yang cantik. Pokoknya yang lebih bagus darinya. Aku juga mau tas. Oke, beli semuanya. Uangku banyak sekarang. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Bersiaplah. Ayo, manajer, kamu repot-repot sekali mengundangku. Hei, itu gampang. Rian, kami dari Departemen Hukum Grup HS. Kamu diduga korupsi dengan jabatanmu. Buktinya kuat. Ikutlah dengan kami. Departemen hukum apa? Aku kasih tahu ya, bosmu itu adalah adikku. Kamu diduga melakukan korupsi. Gak ada yang bisa melindungimu. Di mana Stella? Panggil dia sekarang juga. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pakai posisimu untuk merusak perusahaan kami dengan menerima suap dan melakukan pelecehan terhadap karyawan wanita. Kak, kali ini aku tidak bisa melindungimu. Stella, aku mengerti. Kamu sengaja ya melakukannya. Apa aku memaksa kamu melakukannya? Kamu, Kembalikan semua uang itu dan tinggalkan perusahaanku. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. oke. Lihat aja nanti. Astaga, Stella itu benar-benar gak masuk akal. Kalau ayahku tidak menyokalahkannya, emang dia bisa sampai hari ini? Ayahku kerja keras untuk memberinya makan, tapi sekarang dia lupa semuanya. Benar, dia melupakan kebaikan kami dan dia mengusir kami dari rumah. Saudaranya dan aku, kami adalah orang yang jujur. Bagaimana bisa seperti ini? Sebuah perusahaan besar, gimana bisa sangat kejam? Perusahaannya gak pantas go public. Benar, perusahaannya gak pantas dikenal. Itu dia Stella, itu dia. Bu Stella, tolong jelaskan. Bu Stella, Tolong jelaskan, jelasin pada kami. Bu Stella, tolong jelaskan ini. Gak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah adil. Roni itu memfitnah perusahaan kami tanpa alasan. Jadi perusahaan kami menuntut pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum. Tunggu, Stella. Stella, kenapa kamu melakukan ini pada kakakmu? Bagaimana bisa kamu begitu kejam sampai mengusirnya? Ini berita besar. Ibu, kamu sebenarnya... Ini proyek kerjasama dengan X Holding. Aku mau kamu yang melakukannya. Bersiaplah. Stella, kenapa kamu melakukan ini pada kakakmu? Ini berita besar. Kalian mendengarnya kan? Kami kerja keras buat dia, tapi begini cara dia membalas kami. Rian, sudah terlalu banyak kebohongan yang kamu buat. Aku mendirikan perusahaanku dari nol sampai sekarang. Apa kamu pikir aku akan lupa bagaimana kamu membunuh kelinciku? Kebetulan, semua wartawan ada di sini. Aku punya sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada kalian. Dia beneran korupsi. Iya, dia beneran korupsi. Kamu mata-mataiku. Kenapa? Kamu nggak tahu kalau perusahaan ini punya banyak CCTV. Oh, benar. Kamu nggak akan tahu. Karena kamu tidak pernah bekerja. Akulah yang menghasilkan uang, sedang kamu cuma menghisap darahku selama ini. Kalau bukan karena uang, nggak mungkin kamu datang ke perusahaan ini. Kamu pikir karena ibuku menganggapmu sebagai anak, aku akan mengakuimu sebagai saudaraku. Orang serakah dan tidak berguna sepertimu tidak ada hubungannya denganku. Rian, kamu diduga menggelapkan uang perusahaan dan Bu Stella memberimu kesempatan. Tapi kamu malah menyebarkan rumor perusahaan. Sekarang, perusahaan secara resmi melaporkanmu secara hukum. Stella, kita semua kan keluarga. Masa kamu sampai melakukan ini di depan banyak orang?
Kamulah yang bikin masalah. Sekarang kamu takut kehilangan muka karena kalian ingin bikin masalah. Maka aku akan ditemani sampai akhir. Itu dia. Dia selalu menyentuhku karena dia saudaranya Bu Stella. Aku punya buktinya. Dia benar-benar melakukannya. Itu namanya pelecehan. Menjijikkan banget. Saya tidak. Sini kamu. Mau kemana kamu? Jangan kabur. Stella, kamu bisa salahkan ibu. Kenapa sampai seperti ini? Bukan aku yang membuat ini terjadi. Tapi sepertinya salah dan benar itu tidak penting ya di matamu. Ini semua salah ibu. Ibu minta tolong bantu kakakmu untuk yang terakhir kali. Kamu masih saja membantunya. Dia sudah melanggar hukum. Tidak ada yang bisa membantunya. Kadang aku bertanya-tanya, siapa anak kandungmu? Aku atau dia? Kenapa sekalipun kamu tidak pernah memihakku dan memikirkanku? Ini juga demi kebaikanmu. Harus ada laki-laki untuk menjaga keluarga. Bagaimanapun juga, setelah kamu menikah, siapa yang bisa melindungimu? Ibu takut kamu ditindas. Masih aja menipu diri sendiri. Emang dia bisa diandalkan? Jelas-jelas dia malah ingin menusukku seperti itu. Moto hidupku adalah mengandalkan diri sendiri. Sudah cukup ayah dan anak itu membuatku menderita. Apa kamu tidak mengerti? Mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu pikir kamu sehebat itu? Bu, aku mau tanya untuk terakhir kali. Kamu mau ikut Ria? Atau aku? Aku